Selamat pagi Pak Yahya. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ya, sekarang saya ingin meminta waktunya untuk mewawancari Bapak mengenai mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Siap, Bu. Ya, saya mulai saja ya Pak. Iya, Ya. siap. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi sebelum saya jawab, bisa dijelaskan tentang etika apa tadi? Dilema etika dan bujukan moral itu. Ya, bisa, bedanya Pak. Di mana? Ya, kalau dilema etika itu adalah benar dan benar, Pak. Jadi ada dua kebijakan yang bertentangan. Gitu. Misalnya ada anak murid, dia terlambat. Nah, dia tuh terlambat ternyata karena menolong orang tuanya dulu yang sakit. Nah, itu ada bertentangan, Pak. Siap. Dia melanggar peraturan, tetapi kita ada rasa juga kasihan. Nah, kalau dilema moral itu lebih ke benar dan salah. Jadi misalnya ada anak murid yang mencuri. Nah, itu kan sudah pasti itu melanggar peraturan. Itu untuk kesenangannya dia gitu. Tidak ada misalnya dia mencuri untuk dia emang nggak makan atau apa, itu baru etika. Tapi hanya untuk kesenangannya dia itu kesalahan. Baik, Bu, yang case pertama tadi adalah dilema etika. Jadi benar-benar ya. Iya, benar. Jadi ketika misalnya ada seorang terlambat tapi keterlambatannya itu karena satu hal yang positif. Iya. Seperti Ibu katakan tadi adalah menolong ayahnya dan sebagainya. Saya rasa memang aturan itu harus ditegakkan. Regulasi itu memang tidak boleh pandang bulu ya, harus ditegakkan. Tapi memang ada satu sisi yang harus kita lihat dalam penegakannya itu. Apakah sebab atau masalah yang timbul itu dilihat sebabnya, dilihat latar belakangnya, Apakah kemudian masalah yang diciptakan atau masalah yang ada itu betul-betul adalah sebuah kesalahan yang dia langgar regulasi, ataukah ada hal-hal lain yang bisa kemudian kita maafkan. Ini kejelian sekolah dalam hal ini, mungkin kalau penegakan regulasi itu di kesiswaan atau dan sebagainya, melihat sebuah masalah dengan penuh komprehensif lah, menyeluruh dari banyak sisi. Sama dengan kami ya di manajemen atau saya sendiri, ketika mengambil sebuah keputusan itu mesti banyak referensinya supaya keputusan yang kita ambil itu memang tepat sasaran. Dalam arti kata ketika kita mau menangkap ikan, jadi akhirnya nggak keluh gitu. Ikannya ketangkap, akhirnya tetap jernih gitu. Seperti itu logikanya. Itu kaitan dengan dilema etika. Kalau kaitan dengan bujukan moral, kan benar salah ya. Benar salah. Nah, saya memang ketegasan itu harus ada. Ketegasan itu harus ada. Dalam arti kata ya, kalau memang regulasi, hukum atau aturan-aturan atau tata tertib mau tegak setegak-tegaknya, ya memang kita harus jangan bergeming terhadap keputusan-keputusan yang diambil akibat bias atau akibat sesuatu yang menggoda gitu ya, intinya semua aturan yang kita ingin terapkan pada dasarnya adalah membuat hidup atau membuat organisasi itu berjalan sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kalau kata kemarin Pak Bayu katakan, layang-layang itu akan terbang. Kalau layang-layang itu ada benang, tapi ada benang juga ada angin mestinya. Tidak cukup hanya benang, tapi ada angin. Benang itu kan aturan dan sebagainya. Nah, itu yang saya katakan bahwa ya mesti ada ketegasan, tapi tentu dengan mengambil kesimpulan dari sesuatu yang sudah diperhitungkan matang-matang, udah diselidiki matang-matang dan sebagainya. Rasa itu. Ya.
Ya, jadi untuk yang pertanyaan kedua tadi sudah sambil terjawab juga ya Pak ya, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tadi Bapak sudah gitu ya. Mungkin saya tambahkan lagi bahwa setiap keputusan yang diambil oleh kami, oleh saya, itu tidak lepas dari peran serta semua pihak. Artinya bisa manajemen, wakil-wakil yang mewakili saya, atau bisa juga dari BK atau dari guru-guru yang lain, semua pihak lah terlibat dalam mengambilkan sebuah keputusan, walaupun ujungnya tetap yang akan memutuskan adalah pimpinan, tapi saya akan memutuskan sesuai dengan masukan-masukan yang ada, sesuai dengan rasionalitas yang ada dari teman, dari semua pihak dan lain sebagainya. Langkah-langkah apa sih Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Yang pertama, yang saya katakan tadi, tidak sendiri. Harus ada pembentukan tim. Harus ada tim yang memang bisa mengambil keputusan. Masalah ini di mana yang bisa kita libatkan? Dalam kasus ini, case-case tertentu, kira-kira mana yang kita bisa libatkan? Di situ kita beradu argumen, di situ kita beradu pendapat, beradu gagasan dan sebagainya, tapi tetap ujungnya ketika semua keputusan diambil harus ditaati keputusan itu supaya kita sama satu frekuensi, satu visi untuk menyelesaikan setiap masalah. Jadi nggak ada tuh setelah di luar tembok atau di luar ruangan kemudian bisa berubah pendapat-pendapat. Tidak ada seperti itu. Karena saya meyakini keputusan yang diambil secara bersama itu akan lebih baik daripada keputusan yang diambil sendiri, walaupun keputusan sendiri adalah benar. Terus hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif untuk menyelesaikan kasus itu, ya pertama tadi kedalaman atau kejelian kita untuk mengupas kasus itu. Baik dari sisi informasinya yang mesti lengkap. Kalau memang kejadian-kejadian yang lengkap, dan kalau memang ada saksi dan sebagainya, saksi yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kematangan datanya, jadi keputusan yang kita ambil berdasarkan datanya matang. Dan kalau datanya matang kan enak, setiap keputusan yang kita ambil, kalau nanti ada sanggahan dan sebagainya, kita sudah bisa menjawab setiap apa yang menjadi hasil keputusan itu. Misalnya datanya lengkap, baik kejadiannya yang lengkap, masalah bagi kita. Tapi keputusan itu adalah keputusan yang berdasarkan data, bukan berarti bukan didasarkan atau suka atau tidak suka, senang atau benci. Jadi keputusan yang memang diambil real berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Terus tantangan apa sih Pak yang biasanya Bapak hadapi dalam mengambil keputusan dilema etika? Setiap keputusan pasti ada tantangan, karena akan ada pergolakan di batin kita sendiri ya. Kalau putusan-putusan itu yang kita ambil, apalagi menyangkut tadi dilema apa? Etika dan sebagainya, pasti akan ada tantangan di internal kita sendiri. Kadang pendapat kita nggak sama dengan pendapat teman-teman yang lain dan sebagainya. Disitulah kemudian ya, kita harus berbesar hati. Kalau memang keputusan yang diambil secara bersama itu adalah hal yang terbaik, meskipun keputusan kita adalah keputusan yang kita anggap baik, ya kita mesti ikuti itu semua. Gitu. Jadi dilemanya banyak juga gitu. Tantangannya banyak juga. Tim yang kompak harus kita munculkan, tim yang memang betul-betul istilahnya melihat masalah itu sebagai masalah, itu yang harus kita munculkan. Tapi lepas dari itu ya kita harus juga bisa memberikan solusi yang terbaik dari setiap masalah-masalah yang ada, yang muncul dan yang harus kita selesaikan. Bapak memiliki jadwal tertentu atau misalnya Bapak jadwalkan untuk menyelesaikan masalah atau langsung saja Pak di tempat gitu langsung diselesaikan atau bagaimana Pak prosedurnya? Masalah itu ada yang penting dan mendesak. Ketika masalah itu adalah satu masalah yang penting dan mendesak, segera kita lakukan pengambilan keputusan.
karena nggak boleh dibiarkan. Nah, lama-lama masalah itu akan jadi masalah yang tadinya kecil bisa jadi akan menjadi besar dan menyulitkan, jadi penting dan mendesak. Kalau masalah yang tidak penting, ada yang nggak mendesak dan sebagainya, kita bisa buat jadwal. Tapi inti dari semua itu pasti kita harus melakukan setiap saat, istilahnya berkala kita lakukan evaluasi dan sebagainya. Misalnya kalau masalahnya dengan siswa, kita bisa lakukan evaluasi dengan wali kelas, kita bisa koordinasi dengan kesiswaan, staf-staf kesiswaan, atau kita bisa lakukan secara berkala itu dengan bimbingan konseling dan sebagainya. Tapi dilihat bahwa apakah masalah itu penting dan mendesak. Kan banyak ya, ada penting, mendesak, ada penting tapi nggak mendesak. Ada yang nggak penting dan nggak mendesak. Ada beberapa kuadran tuh yang saya pahami itu ya. Tapi yang penting dan mendesak itu harus segera dilaksanakan. Jangan sampai masalah itu justru akan menjadi masalah yang seperti bola salju. Ya kan, lama-lama jadi yang tadi kecil jadi besar karena nggak cepat ditangani. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja sih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Yang saya katakan ini pembentukan tim itu harus dilakukan secara cermat juga, harus dilakukan secara jeli ya. Siapa-siapa yang kita dudukan dalam tim itu juga harus jadi pertimbangan. Ya mungkin dia lebih ada yang lebih menonjol dalam sisi religinya, kedisiplinannya, ada yang dalam sisi yang lain itu yang harus kita padukan sehingga tim yang kuat, tim yang solid itu bisa membuat masalah itu bisa terpecahkan. Walaupun memang kadang-kadang setiap masalah yang kita pecahkan belum tentu juga tuntas gitu ya. Ini Pak, Bapak pernah punya pengalaman tidak Pak menangani kasus-kasus dilema etika Pak? Mungkin di sekolah ini gitu ada contohnya. Ya sebelum saya di sini kan saya di bagian kesiswaan juga ya. Di bagian kesiswaan juga di wakil kepala sekolah bidang siswaan. Yang namanya masalah siswa itu beragam ya, banyak, nggak sedikit gitu. Dengan latar belakang sosial, ekonomi, keluarga yang seperti apa, pendidikan orang tua yang seperti apa, lingkungan basisnya seperti apa, tentu tadi pertanyaan apa? Contohnya mungkin satu. Iya, misalnya kita tegakkan masalah itu, tapi ada pihak-pihak lain yang membackup misalnya. Masalah itu supaya tidak ketika kita ambil keputusan itu di pemasaran oleh pihak-pihak lain itu ada. Sampai misalnya mengadu ke lembaga perlindungan yang ada dan sebagainya. Saya itu. Dari semua yang sudah Bapak alami gitu ya, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik gitu dari pengalaman yang sudah Bapak Pertama, jalankan? masalah itu tidak akan ada yang tidak terselesaikan. Setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya, cepat ataupun lambat. Dan keputusan yang kita ambil bisa jadi baik, bisa jadi nggak baik. Tergantung waktu yang akan menilainya. Jadi tetap saja keputusan yang kita ambil, kalau kita lakukan secara bersama, tidak keputusan kita sendiri, tapi berdasarkan masukan-masukan dari yang ada, rasanya kita lebih tegak gitu ya, berdirinya untuk selalu membuat masalah itu tetap kita penyelesaian masalah itu jadi sesuatu yang kita cukup Bapak. Ini kayak tegang banget kita ya. Enggak sih Pak. Ya ini Pak. Terima sukses kasih. Ya. Sukses menjalani aktivitas. Pokoknya sukses buat Bu Novianti Tenis. Ya. Sukses. Oke, terima kasih banyak ya Bapak untuk waktunya. Ya, terima kasih untuk dukungannya, supportnya selalu. Ya, sehat selalu ya Bapak. Ya, siap.